Halo teman-teman, perkenalkan saya Atri Elsa Delopsan Enyumilin Bali dengan NIM 2113111043 dan teman saya Angelita Martina Loeria dengan NIM 2113131045. Nah, di video kali ini kami akan memperkenalkan alat untuk terapi traksi. Nah, penasaran kan? Oke, kita simak Kita simak videonya. ya videonya. Oke teman-teman, jadi di sini adalah pengertian dari traksi. Secara umum, traksi itu adalah suatu alat kesehatan yang digunakan untuk memberikan terapi khusus pada pasien yang mengalami gangguan pada otot maupun tulang. Ini seperti patah tulang, dislokasi, atau terapi perut pada pasien. Nah, terapi ini berfungsi untuk meregangkan otot yang lemah pada bagian yang mengalami gangguan supaya tidak adanya kejang otot. Biasanya ini ada di ruang fisioterapi. Nah, berikutnya itu adalah tujuan dari terapi fraksi. Itu ada untuk terapi konservatif pada fraktur. Fraktur itu adalah kerusakan pada tulang akibat tekanan yang berlebihan. Nah, terapi ini bertujuan untuk menyembuhkan fraktur tanpa perlu melakukan operasi. Berikutnya ada reposisi fragmen tulang, itu untuk mengembalikan tulang yang patah pada posisi semula sebelum patah. Nah, berikutnya lagi ada imobilisasi fragmen tulang. Ini dilakukan dengan memasang alat penyangga pada area yang terkena fraktur. Berikutnya ada imobilisasi sementara yang merupakan tindakan untuk mempertahankan posisi tulang sampai tiba saatnya imobilisasi permanen. Dan yang terakhir itu adalah mempertahankan gerakan sendi yang tidak terkena fraktur. Nah, tujuan yang kedua itu adalah terapi penyakit tertentu. Itu untuk mengurangi atau menghilangkan spasme otot dengan pemberian obat-obatan. Berikutnya ada melawan kontraktur sendi yang biasanya diatasi dengan latihan fisioterapi seperti peregangan otot. Berikutnya adalah untuk melawan kontraktur otot yang biasanya juga diatasi dengan peregangan otot atau olahraga ringan. Terakhir itu memperbaiki letak sendi panggul pada penyakit CDH dengan terapi fisik untuk memperbaiki letak sendi panggulnya. Nah, tujuan yang ketiga itu adalah traksi pada tulang belakang. Ini untuk menghilangkan atau mengurangi rasa sakit pada leher dan bokong. Berikutnya kita masuk ke prinsip kerja dari alat traksi. Di sini dengan memanfaatkan gaya tarik yang dihasilkan oleh tarikan motor, pesawat traksi dapat merelaksasikan otot-otot yang tegang dan memulihkan tulang pada posisi yang semestinya. Prinsip kerja alat ini berdasarkan gaya tarik-menarik antar dua benda yang digerakkan oleh motor listrik DC. Nah, kita masuk ke contoh alat atau sistem traksi. Yang pertama tuh ada Crutchfield Tongs. Di sini digunakan untuk memberikan traksi pada kepala atau leher. Ada Balance Suspension. Sistem ini digunakan untuk memberikan traksi pada ekstremitas atas atau bawah dan sering digunakan pada pasien dengan patah tulang atau cedera pada sendi. Yang berikutnya ada Thomas Splint yang biasa digunakan untuk mengurangi fraktur pada paha atau cedera pada ekstremitas bawah. Ada Bohlen Brown Frame. Sistem ini terdiri dari bingkai metal yang ditempatkan di sekitar kaki dan kaki yang terluka untuk memberikan stabilisasi dan mengurangi nyeri pada patah tulang. Setelah mengetahui contoh dan sistem alatnya itu, kita masuk ke klasifikasi traksi menurut jenis traksi. Klasifikasi traksi dapat dibagi menjadi dua, berdasarkan jenis dan cara pemasangannya. Berdasarkan jenis traksi, terdapat dua macam traksi, yaitu traksi lurus dan traksi suspensi. Sedangkan menurut cara pemasangan traksi, itu ada yang pertama traksi kulit. Traksi kulit ini digunakan untuk mengontrol spasme kulit dan memberikan imobilisasi. Yang kedua, itu ada traksi skeletal. Nah, kita bahas dulu yang tentang traksi kulit itu ada bermacam-macam lagi, teman-teman. Yang pertama ada traksi kulit bak. Di sini traksi bak digunakan untuk memberikan rasa nyaman setelah cedera pinggul sebelum dilakukan fiksasi bedah. Yang kedua ada traksi kulit Bryan. Traksi Bryan merupakan adaptasi dari bak extension ini untuk menstabilkan fraktur femur atau memperbaiki dislokasi pinggul. Traksi Russell. Traksi Russell dapat digunakan untuk fraktur pada plato tibia menyokong lutut yang fleksi pada penggantungan
dan memberikan gaya tarikan horizontal melalui pita traksi dan balutan elastis ke tungkai bawah. Yang terakhir, untuk traksi kulit ada traksi Dunlop. Traksi Dunlop digunakan pada ekstremitas atas ya teman-teman. Nah, ekstremitas sendiri itu merujuk pada anggota tubuh manusia yang terletak jauh dari pusat tubuh, seperti tangan, kaki, lengan. Ya, seperti itu. Oke teman-teman, tadi itu tentang traksi kulit. Nah, berikutnya itu adalah traksi skeletal. Nah, metode ini biasanya digunakan untuk menangani fraktur femur, tibia humerus, dan tulang leher. Traksi ini dipasang langsung ke tulang dengan menggunakan pin metal atau kawat yang dimasukkan ke dalam tulang. Traksi ini biasanya menggunakan beban 7-12 kg untuk mencapai efek terapi. Nah, traksi skeletal juga terdiri dari beberapa macam, yaitu traksi rangka seimbang yang digunakan untuk merawat patah tulang pada corpus femoralis orang dewasa. Berikutnya, traksi 90-90 yang berguna untuk merawat anak-anak usia 3 tahun sampai dewasa muda dan merupakan kontrol terhadap fragmen-fragmen pada fraktur tulang femur hamper. Dan ini hampir selalu memuaskan karena penderita masih dapat bergerak dengan cukup bebas di atas tempat tidur. Yang terakhir ada traksi manual yang digunakan untuk mengurangi fraktur sederhana sebelum aplikasi plester atau selama pembedahan. Nah, setelah itu kita juga akan membahas jenis-jenis traksi dalam ortopedi. Yang pertama ada Weber Extension Apparatus, yang merupakan jenis traksi kulit dan traksi skeletal yang digunakan pada anak-anak dengan kondisi fraktur batang femur. Yang kedua ada Cervical Traction, adalah jenis traksi yang digunakan untuk mengatasi masalah pada leher dan tulang belakang leher. Traksi ini menggunakan alat khusus yang ditempatkan pada leher pasien dan memberikan gaya tarikan yang konstan untuk mengurangi rasa sakit dan memperbaiki kondisi tulang dan jaringan di sekitarnya. Yang ketiga itu ada Well Leg Traction. Di sini well leg traction merupakan jenis traksi yang digunakan untuk mengatasi cedera atau kelainan pada kaki atau tulang belakang bawah. Berikutnya yang keempat ada hollow femoral traction, jenis traksi yang digunakan untuk mengatasi cedera atau kelainan pada tulang belakang bawah, panggul, dan paha. Kita masuk ke yang kelima, ada fixed traction. Nah, fixed traction ini digunakan untuk mengatasi cedera atau pada paha atau tungkai. Berikutnya ada cotrail traction yang digunakan untuk memperbaiki atau mengurangi kelainan pada tulang belakang seperti skoliosis atau kifosis. Dan yang terakhir ada Ducrot extension. Oke teman-teman, sekian penjelasan kami tentang alat terapi traksi. Jika teman-teman ingin bertanya seputar alat terapi traksi, teman-teman bisa kontak kami lewat email atau Instagram kami. Sekian dan terima kasih. Dadah! Bye-bye!